Halo Tribuners, balik lagi dengan saya Rena Laila dalam Tribunnews on Cam. Nah, kesempatan kali ini kita mau ngobrol dengan salah satu wanita yang inspiratif. Dia memiliki kedai salad buah yang sudah memiliki lebih dari 10 cabang di beberapa kota. Bagaimana sih kesuksesan dia? Yuk langsung aja kita telah tersambung dengan Yolanda Agatha, owner dari Saladnyo. Halo Kak Yola, apa kabar? Halo, baik Kak. Ini lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang lagi sibuk sama saladnya dulu sih. Terus di pandemi ini ada perbedaan yang signifikan nggak sih Kak gara-gara pandemi ini buat usahanya Kakak? Pasti sih menurut aku kayak semua faktor pasti eh, terkena juga ya. Cuman puji Tuhannya saladnya masih bertahan, store kita masih open semuanya dan belum ada PHK sama sekali. Ngomong-ngomong mulai tahun berapa sih Kak Saladnyo itu beroperasi atau berdiri? Saladnya itu mulai dari tahun 2018. Wow, itu mulainya dari rumahan atau gimana Kak? Mulainya tuh malah dari kos-kosan. Di waktu itu aku masih kuliah, terus iseng bikin salad buah. Jadi mulai jualannya di kos-kosan juga. Dari yang awalnya nganter sendiri, sampai pasang GrabFood dan GoFood itu di dalam kos-kosan itu gitu. Berarti awal mulanya itu dari kos-kosan. Terus Iya, bisa bisa punya outlet sendiri tuh sejak kapan Kak? dari 2018 itu juga, Kak. Wow, jadi 2018 mulai dari kosan langsung mempunyai outlet gitu. Outlet pertama Iya, itu di mana? Yang gimana? jadi kayak gini, mulai pertama punya nama saladnya gitu, iseng bikin nama saladnya itu Maret 2018. Mm-mm. Itu posisinya aku lagi skripsi karena udah 5 tahun kuliah kan Kak. Terus aku sempat vakum sekitar 6 bulan karena aku ngejar skripsiku supaya skripsiku selesai. Tapi di waktu itu udah diputusin sama dosen pasti nggak akan bisa selesai gitu loh skripsi, nggak bisa lulus tahun 2018 itu. Akhirnya baru mulai lagi sekitar Agustus sama September kayak gitu. Dari Agustus September itu kayak mulai diseriusin banget, terus mulai punya toko sendiri ya di depan kamar kos-kosan juga kayak gitu karena di kos-kosan udah nggak muat gitu. Ada sejak kapan sih suka dengan dunia usaha seperti ini, Kak? Sebenarnya kalau usaha itu udah dari SMA sih Kak. Wow, lama juga ya. Iya. Terus Karena awal mulanya gimana? Usaha pertama kali itu apa? Terus sampai ke saladnya itu bagaimana gitu? Ceritanya gitu. jadi ceritanya udah panjang sih Kak. Jadi sebenarnya aku kan kelahiran Jakarta. Mm-mm. Terus waktu aku SMA, aku pindah ke Sampit Kalimantan Tengah karena ikut orang tua. Jadi ceritanya usaha orang tua di Jakarta udah nggak bagus, terus pindah ke Kalimantan, tambah lagi orang tua tambah bangkrut karena ditipu sama orang. Jadi waktu kelas 1 SMA, ceritanya aku hampir berhenti sekolah karena orang tuaku harus pindah ke Pontianak. Cuman di waktu itu aku kekeh mau sekolah, jadinya waktu kelas 1 SMA aku minta beasiswa tidak mampu di sekolahku supaya aku tetap bisa lanjut sekolah. Jadi kelas 1 SMA aku udah tinggal sendiri, orang tuaku sama adik-adikku semua udah pindah ke Pontianak. Tujuanku supaya adik-adikku di Pontianak juga bisa sekolah, karena kalau minimal aku nggak bebanin biaya sekolah baru lagi, kan kita kalau mau sekolah harus ada uang gedung dan lain. Ya, Minimal adikku benar. bisa sekolah gitu. Jadi aku ngalah, aku disamping sendirian di asrama. Nah, di asrama itu aku cuma dikasih waktu 6 bulan supaya survive dan bisa bayar sekolah sendiri. Setelah 6 bulan di asrama dibayarin uang sekolahnya, aku numpang sama temanku. Pas udah numpang sama temanku, waktu itu kondisi kondisi apa finansialnya orang tua bener-bener nggak bisa bantu sama sekali. Dari situ aku punya modal satu HP BlackBerry, aku simpen foto-foto baju. Jadi kan dulu aku di Jakarta punya temanku itu kayak jualan baju misalkan harga 50 ribuan nih Kak. Di waktu itu baju itu 50 ribuan, ongkirnya ke Kalimantan, ke Sampit itu kayak harganya 1 kilo 50 ribu, dan itu misalkan cukup 12 baju apa 10 baju. Jadi kalau orang beli sama aku ambil untung 10 ribu satu baju, sama ongkirnya aku bagi 10. Jadi mereka lebih murah beli ke aku daripada mereka beli 1 kilo sendirian Ya kayak gitu. benar-benar. Terus Mulai di situ mulai jualan baju. wow, mulai jualan baju. Terus ada usaha-usaha lain sebelum salad buah itu Kak? Banyak banget sih Kak, kalau kalau pas SMA sih banyak banget semuanya dijual. Dulu kan ada Garskin handphone BB atau Mm-mm.
puding atau coklat atau makanan semua aku jual sih Kak. Terus itu yang biayain aku sampai aku lulus SMA. Itu habis itu setelah SMA sebenarnya aku nggak berniat kuliah karena aku tahu biaya kuliah kan mahal. Ya, benar. Tapi waktu itu aku ketemu di Twitter ada satu kampus murah banget yang uang pangkalnya cuma 500.000 di Jogja. Makanya bisa ke Jogja karena aku mau kuliah di kampus itu. Nah, nyampe di Jogja juga kerja online shop tetap, cuman kan posisi jualan online shop di Jogja dan di Kalimantan itu beda. Di Jogja kan semua barang udah murah nih. Di Kalimantan kan masih ada celahnya, mungkin aku udah belajar. Jadi di Jogja online shopku nggak terlalu bagus, akhirnya aku ikut freelance event-event, jualin laptop, perharinya berapa, kayak gitu-gitu. Karena kan nggak bisa full time, soalnya kuliah. Terus pernah jualan di Sunmore, misalkan kayak jualan kue cubit, jualan minuman, ya buat bertahan hidup sih Kak sebenarnya. Nyangka nggak sih Kak Saladnyo jadi besar dan berkembang seperti ini saat ini gitu? Nggak pernah nyangka sih. Bener-bener di luar ekspektasi, bahkan aku buat minta aja kayak aku nggak pernah minta ke Tuhan kalau aku dikasih berkat sebanyak ini kayak gitu. Terus alasan kenapa milih salad buah untuk dijadikan bisnis kuliner? Milih salad buah, sebenarnya itu aku nggak pernah mikir kalau aku akan jualan salad buah. Yang aku pikir cuman aku pengen makan salad yang sesuai selera aku. Terus aku posting di sosmed, orang-orang pada bilang jual dong, cobain dong kayak gitu. Makanya aku open PO dan nggak nyangka ternyata salad buahnya malah jadi boom. Padahal kan di waktu itu salad buah tuh nggak kayak sekarang. Sekarang kan orang tahu salad buah itu mungkin cocok di lidah kita. Nggak kayak kalau orang dengan brownies ayam goreng itu kan pasti enak gitu kan. Iya, benar. Berarti awal mulanya tuh coba-coba bikin sendiri, terus ada yang tertarik, makanya jadi saladnyo ini. Iya, benar. Terus awal jualan itu berapa Kak harga saladnyo pertama kali dijual gitu, satu cupnya? Satu cupnya dulu harga saladnya 15.000. Terus sampai saat ini udah ada produk lain selain saladnyo atau gimana? Ada. Di saladnya kita punya dessert, ada avonis, reonis, galnis, juga ada minuman-minuman Hello Mango, lalu Hello Cincau, kayak gitu. Dengan harga yang sama atau gimana Kak? Harganya masih sama, bahkan ada beberapa produk yang harganya lebih murah sekarang, karena ngikutin pasar, jadi sesuai pasar. Ada yang lebih murah, ada yang size lebih besar, yang lebih mahal, kayak gitu. Terus bagaimana sih cara saladnyo bertahan di persaingan salad buah yang sudah menjamur saat ini? Cara bertahannya tetap evaluasi terus sih. Kualitas terus kita jaga, selalu dengerin komplain, kritik, saran, jadi nggak berhenti berbenah kayak gitu. Terus apa sih yang bedain saladnyo dengan salad buah yang lainnya gitu? Ada keunikan sendiri atau gimana? Kalau misalkan aku pikir kalau dari saladnya, mungkin saladnya salah satu gebrakan salad buah di waktu aku mulai ya. Jadi saladnya salah satu pelopor yang memperkenalkan salad buah ke orang-orang kalau salad buah itu enak. Terus juga biasanya salad buah itu dikenal dengan rasa yang kecut, asam, atau mungkin yang benar-benar healthy banget. Kalau di tempat aku nggak pernah bilang saladnya 100% healthy, karena kita kan masih pakai keju dan lain-lain. Cuman menurutku saladnya itu salah satu cara makan buah yang bisa diterima orang, untuk yang nggak suka buah kayak gitu. Terus apa sih suka dukanya berjualan salad buah bisa sebesar ini, sebelum sebesar ini? Jadi sebelum menjadi sukses, ada suka dukanya nggak sih Kak, biar bisa berkembang gini? Kalau dibilang sukses, amin ya Kak. Cuman kayak masih banyak yang lebih sukses. Cuman suka duka banyak banget Kak. Aku pernah awal-awal mulai saladnya bikin sendiri, semuanya kecapean. Terus lupa masukin salah satu bahan baku buah di kulkas, karena kulkasnya udah penuh kan. Karena waktu itu aku beli kulkas aja, kulkas second 500.000 bagi 2 sama temen lagi tempatnya. Itu ketiduran, lalu aku bikin ada pesanan dapat 40 cup. Ketiduran, terus lanjutin bikin, udah dibikin semua. Sekalinya waktu aku cobain basi. Terus yang kayak harus buang bahan-bahan, padahal itu kayak uang terakhir. Kalau saladnya kan aku benar-benar nggak punya modal. Jadi aku kalau mau punya modal untuk bikin dulu aja, aku harus kerja dulu, freelance dulu, kayak gitu. Terus ya, ada juga yang kayak mungkin karyawan keluar, lalu
dia juga bikin salad sendiri, kayak gitu-gitu banyak lah Kak. Wow. Dan aku sempat ngikutin Instagramnya Saladnyo dan aku salah satu pencinta saladnya juga. Terus kan dulu sempat dengar, iya, dulu sempat dengar ada kayak penipuan atau pemalsuan atas nama Saladnyo. Bagaimana sih Kak itu ceritanya tuh awalnya? Oh iya, ada banyak banget di waktu itu, mungkin di waktu saladnya lagi lumayan booming banget itu, banyak banget yang pakai nama saladnya, bahkan kayak di GrabFood atau GoFood. Jadi kan orang kayak terkecoh kayak gitu kan. Akhirnya setelah dipelajari, dulu kan masih belum paham apa itu haki, apa itu kita harus patenin nama. Jadi setelah ada pelajaran kayak gitu, aku langsung belajar tentang hukumnya nama tuh harus kayak gimana, harus dipatenkan. Pokoknya gimana caranya supaya saladnya itu tidak dipalsukan kayak gitu. Pemalsuannya tuh kayak gimana sih Kak sebenarnya tuh? Oh, pemalsuannya ya? Ya bahkan sampai sekarang sih katanya beberapa masih ada sih, cuman kita bakal terus urus sih kayak gitu-gitu. Jadi contoh namanya Saladnyo tapi O-nya 1, atau Saladnyo O-nya 3, atau ada yang bener-bener tulisannya namanya Saladnyo kayak gitu, cuman logonya beda. Paling kayak gitu sih Kak. Kalau yang berarti sampai saat ini masih ada pemalsuan merek Saladnyo juga? Iya, masih ada. Padahal itu kayaknya aku denger tuh udah lama banget kan, itu tahun 2019. Iya. 2019. Jadi kayak misalkan, Kak ini cabang di Bali kok kayak begini sih, Kak kok cabang di Bandung kok rasanya beda. Padahal kita belum punya cabang di sana, kayak gitu. Contoh kayak gitu masih ada komplain-komplain gitu sih. Terus saat ini udah punya berapa outlet Kak? Dan berapa karyawan? Sekarang outlet kita ada 14 di seluruh kota, terus karyawan ada sekitar 100-an. Oke. Terus kayaknya ada itu ya, cafe Saladnyo kalau nggak salah. Iya, ada Saladnyo House. Oh, Saladnyo House. Itu tuh awal mulanya bikin Saladnyo House tuh gimana, Kak? Bisa kepikiran buat outlet yang kekinian banget, yang fotoable banget, instagramable banget gitu? Sebenarnya tuh kayak impian sih, emang kepengenan diri sendiri supaya aku punya tempat yang bagus. Jadi misalnya kalau mau diwawancarain atau ada yang datang, tempatnya tuh bagus. Kalau dulu kan saladnya modelnya cuma kontainer satu, lalu ready stock, jadi nggak ada tempat untuk kita ngobrol-ngobrol atau apa. Mulai dari situ sih. Cuman sekarang dine-in tetap lagi tutup sementara, nanti sebentar lagi kita mau buka karena udah new normal kan. Terus Kak, penghargaan apa aja yang udah didapetin sama Saladnyo sendiri? Kita dapat penghargaan, puji Tuhan, dari GrabFood, Zero to Hero-nya 2019, lalu ada juara partner GoFood, kategori UMKM Inspiratif juga tahun 2019, juga kita dapat tenan terfavoritnya Teh Pucuk waktu event di Jogja. Ada beberapa itu sih. Nyangka nggak dapat penghargaan seperti itu? Enggak, Kak. Benar-benar nggak nyangka apa yang aku punya sekarang itu. Bahkan aku minta ke Tuhan aja kayak nggak berani gitu loh Kak. Jadi nyampe di sini ya benar-benar bersyukur banget kayak gitu. Terus inovasi apa aja yang udah dilakukan Saladnyo hingga saat ini? Inovasi yang jelas, contoh kayak kita pergantian proses pembuatan salad buah. Kalau dulu kan kita ekspres ya, jadi udah jadi saladnya tinggal dijual kayak gitu. Terus kalau sekarang inovasi kita dengan berubah jadi fresh made. Jadi customer mau minta buah apa aja bisa, customer mau pakai keju bisa, atau dia mau request tanpa ini, tanpa itu bisa juga. Ya, seperti dessert, seperti minuman ya kita buat juga. Dan next bakal ada yang baru-baru lagi. Contoh sekarang saladnya lagi tolak angin, jadi makan salad buah rasa tolak angin. Wow. Karena sebenarnya customer juga banyak yang kasih ide sih Kak. Dan aku ngelihat tipe-tipe customer kan misalkan mereka pecinta manis, jadi aku berusaha bikin dessert yang manis, yang sesuai dengan pasarku mau, dan juga aku pengen selalu kasih yang terbaik sih, karena misalkan kalau kita cuma jualan salad buah, mungkin ada waktunya mereka bosen. Ketika mereka bosen, mereka bisa cobain produk-produkku yang lain, kayak gitu. Pernah nggak sih Kak ngerasain kegagalan buat produk terus nggak laku gitu? Pernah banget pasti. Itu produk apa yang nggak laku terus diganti apa gitu? Pernah contoh kita pernah bikin puding, ternyata responnya kurang bagus, sebenarnya pun masih bisa dikaji sih Kak, cuman itu bumerang juga ya, terlalu banyak menu atau terlalu sedikit menu juga tidak baik, jadi yang penting
ketika kita keluar menu kita harus fokus sih. Kalau menu itu memang kita yakinin dan udah disurvey kalau memang customer pada suka kayak gitu. Yang penting dicoba sih Kak. Inovasi yang kreatif juga. Iya. Terus Kak, Gitu. Sama salad itu sekarang ada apa? Dulu varian saus yang salad itu cuma satu. Kalau sekarang ada original, ada sweet and sour, ada green tea, ada taro, sama ada black charcoal gitu. terus gimana sih strategi saladnya bisa sampai saat ini? Strategi apa aja yang udah dilakuin saladnya sendiri? Apa dari Instagram, endorse, atau gimana? Kalau dari aku, saladnya itu besar di sosmed ya. Dibantu besar dari sosmed, dari GrabFood juga, dari GoFood juga. Jadi strateginya mungkin tetap tetap ngerasa kurang, jadi supaya kita bisa selalu sempurnain terus. Jadi biasanya orang-orang yang tidak mau berkembang karena dia ngerasa udah sempurna. Jadi kalau aku sih tetap tanemin ke timku, kita harus selalu ngerasa kurang supaya kita selalu bisa kasih yang terbaik. Bisa juga dengan apa namanya, contoh ya kayak giveaway kayak gitu. Walaupun misalnya followers sudah banyak, tapi kan kita harus brand awareness selalu ada terus ya. Bisa endorse juga, bisa juga kayak kita bantu ke dampak masyarakat. Contohnya saladnya mungkin beberapa kali ada yang kita posting, kita membantu masyarakat sekitar kayak gitu-gitu sih Kak. Oh, Jadi impact-nya balik ke kita lagi. berarti salah satu cara meningkatkan brand awareness-nya Saladnyo itu dengan CSA, dengan giveaway gitu-gitu ya, Kak? Iya, benar. Dengan sebenarnya tujuan awal aku kayak bikin giveaway dan lain-lain sebenarnya rasa bentuk terima kasih aku sih ke customer. Tapi di balik itu ternyata kan marketing juga jalan jadinya. CSR apa aja sih yang pernah dilakukan Saladnyo selama... Waktu itu di Jogja kita ada bencana alam, jadi kita punya program kayak selama berapa hari, 3 hari, per cup itu kita sisihin dengan harga 1.000 atau 2.000 atau 3.000, nanti kita kumpulin dananya kita sembahkan, contohnya seperti itu. Ada juga yang kayak kita sering melakukan bedah rumah, jadi kita bekerja sama beberapa badan sosial, jadi itu dibantu oleh Saladnyo supaya orang-orang yang membutuhkan bisa kita bantu. Contoh-contohnya sih kayak gitu. Sama mungkin beberapa kali kita bikin gathering sama customer-customer ke panti asuhan. Iya, jadi gathering sama customer, kita makan-makan, tapi aku pengen di saat gathering itu customer juga harus ngerasain nggak cuman happy-nya doang. Aku pengen ada pelajaran yang didapat waktu mereka pulang. Jadi aku bawa ke panti asuhan, kita main sama anak-anak, habis itu kita ajak makan, terus kita sharing-sharing, habis itu mereka pulang. Jadi ada kesannya kayak gitu. Berarti sering banget ngadain gathering dengan customer ya, Kak? Itu dulu sih Kak, sekarang sebenarnya rada-rada kelewat ya. Tapi next bakal kita rutinin terus. Jadi kayak misal kalau untuk yang persembahannya Saladnyo, bantuan dari Saladnyo, itu kalau dari aku sendiri bentuk rasa syukur aku yang memang jadi kewajiban yang memang harus ada kayak gitu. Cuman untuk yang kayak bareng-bareng customer, nah itu akan kita lakukan lagi setelah COVID ini atau new normal inilah. Nah, Kak tadi kan udah pernah bilang kalau di pandemi corona ini masih bisa bertahan nih. Iya. Apa sih strategi Saladnyo di masa pandemi corona agar tetap bertahan sampai sekarang? Sekarang sih aku pikir mode survive ya rata-rata orang. Jadi kalau dari aku sendiri sebagai misalnya menurut aku kita sebagai owner atau yang punya usaha kita harus pentingin karyawan juga sih. Misal kalau owner kita nggak jualan 3 bulan mungkin kita hidup, tapi kalau karyawan-karyawannya kayak mengandalkan gaji dan lain-lain, ya kita harus survive banget sih. Jadi menurut aku tergantung dari ownernya. Misal kalau dari saladnya bikin dulu saladnya sering banget promo, tapi sekarang lebih sering lagi. Kenapa? Karena supaya di waktu corona atau new normal ini kita masih terus putar terus loh operasionalnya Kak. Walaupun untungnya tuh nggak seberapa, bahkan untungnya minimal buat tutupin operasional aja udah bagus banget. Yang penting perusahaan tuh hidup dulu kayak gitu sih. Kasihin benefit yang bagus-bagus buat customer, lalu kasih kita ngamatin kemampuan customer di masa kayak gini juga kayak gimana. Kayak gitu. Yang penting niat, kalau dari aku sih balik lagi kalau niatnya baik pun Tuhan pasti bantu kasih jalan gitu. Jadi emang lagi gencar-gencarnya buat promosi lagi ya Kak ya biar menarik perhatian customer. Terus ada ini nggak sih Kak di tempat Kakak ada sempat PHK atau gimana gitu, kejadian PHK gitu nggak?
Atau Puji Tuhan kalau PHK belum ada, jangan sampai ada sih Kak. Kalau bisa malah kita hiring karyawan terus, karena bentar lagi kita mau open store baru lagi. wow, di mana Kak? Kalau boleh tahu. Eh, Kalau misalkan opening store baru lagi di Semarang bakal nambah lagi, di Jakarta ada lagi, di Surabaya ada, dan next kita lagi ada proses kemitraan juga sih, kemitraan franchise. Kalau ada yang mau cek di Instagram aja, Wow. linknya ada gitu. Berarti 14 store saat ini itu bukan franchise tapi di tangan Kak Yola sendiri yang Ya, mengelola. ya. Wow. 14 store ini memang milik sendiri. Aku kalau mau franchise sebenarnya udah bisa dari dulu. Cuman kalau dari aku sendiri, aku nggak cuma cari uang kalau franchise, tapi aku mau integritasku juga dilihat kayak gitu. Jadi selama 2 tahun aku pelajari dulu sistemnya, aku yakinkan diri dulu kalau ini bisa menentukan orang juga. Jadi aku benar-benar persiapin kayak gitu. Makanya baru sekarang aku mau open supaya teman-teman yang dari dulu bilang, ayo aku mau franchise, mau kemitraan, bisa saling ngebantu gitu. Terus ada usaha lain nggak sih Kak saat ini selain saladnya yang lagi ditekunin? Usaha lain ada sih Kak, kayak baby rice ball, terus kita ada juga beberapa brand baru yang mau keluar nanti. Gimana cara Kak Yola buat membagi waktu untuk usaha yang satu dengan yang lainnya? Yang jelas harus punya tim sih Kak, karena kalau semua kerjain sendiri, kayak Superman itu nggak bisa banget gitu. Ya, dan kalau dari aku sendiri, aku harus tahu batas kemampuanku. Misal, kalau aku cuma bisa kerjain 2 atau 3 brand, ya aku harus tekunin dulu sampai aku ngerasa ini udah bisa jalan, baru aku nambah brand kayak gitu. Atau ya sekiranya aku baru mampunya 2, ya difokusin dulu. Kita harus tahu kemampuan masing-masing kan, setiap orang beda kan. Ya satu mampunya 100, satu mampunya 200, satu mampunya 300 gitu. Jadi sambil mengukur juga lah Kak. Masih belajar banget. Terus apa sih kunci sukses dari kamu Kak? Kalau dari aku bahkan belum merasa sukses ya Kak. Cuman aku merasa Yola tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, cuma gitu aja. Kalau dari aku sih, aku punya tujuan hidup harus jadi berkatnya banyak orang. Jadi itu sih yang aku niatin. Setiap aku ngelakuin sesuatu, aku pengen hidupku nih bisa berimpact sama orang, bisa ngebantu orang, bisa bisa ada dampaknya lah di sekitar aku. Jadi ya selalu minta ke Tuhan, karena Tuhan yang kasih, dan ini cuma titipan, misal Tuhan ambil pun kita harus ikhlas. Jadi kayak gitu sih Kak. Yang penting niatnya dibaikin, kerja keras, kalau orang kerjanya 10 kita harus 12, kalau orang kerjanya 15 kita harus 17, kalau misalkan gagal pun harus coba lagi. Karena misalnya kalau boleh sedikit sharing, dulu sebenarnya aku hampir berhenti kuliah. Aku baru lulus 6 tahun kuliah. Wow. Baru tahun kemarin aku lulus setelah 6 tahun. Itu Kak Yola sendiri kelahiran tahun berapa? Tahun 95 Kak. Oh, berarti 1 tahun Iya. lebih tua daripada aku sih. Tua. Jadi kalau misalnya boleh sharing dikit, 6 tahun aku kuliah, aku sebenarnya hampir berhenti kuliah sering banget. Waktu itu aku pengen berhenti kuliah buat contoh ya Kak, ke Australia. Tapi bukan buat jalan-jalan, aku pengen jadi pekerja di sana ya, contohnya kerja di McD, KFC. Karena aku ngerasa di Jogja kok hasilnya gini-gini aja, cuman setelah udah ngelewatin prosesnya, Tuhan gak kasih gitu, dan aku marah kayak, ih Tuhan kenapa sih aku gak kasih, kenapa sih niatku tuh gak buat hura-hura kok, luar negeri aku nih pengen kerja, bukan jalan-jalan, bahkan minta jalan-jalan aja tuh kayak aku ngerasa, nggak pantas aja masa mau jalan-jalan gitu kan, orang nggak punya duit gitu, tapi Tuhan nggak kasih. Dan di waktu itu aku tetap percaya Tuhan tuh baik. Next lagi nih Kak, aku contohnya pengen ambil mobil buat nge-grab driver. karena di waktu itu kan aku rasa enak ya, yang penting punya mobil terus bisa cari uang sekalian, terus udah nih Kak, proses udah mau hampir selesai, udah bisa ambil mobil kredit gitu kan, tapi Tuhan gagalin lagi. Di waktu itu aku ngerasa, ih kenapa ya Tuhan kok gini banget sama aku tuh nggak hura-hura, aku tuh nggak punya mobil untuk jalan-jalan kayak teman-teman, aku nggak gampang, aku nggak gampang nyerah gitu loh, aku tetap kejar apa yang aku mau, dan aku tahu tujuanku, aku pengen hidup lebih baik, karena aku pengen bahagian orang tua, aku pengen bahagian keluarga, tapi kenapa Tuhan nggak kasih terus, sampai di titik aku nggak sengaja ketemu salatnya, dan Tuhan kasih aku salatnya. Di titik itu aku yang benar-benar bersyukur, Tuhan kalau misalkan kemarin Tuhan kasih aku ke Australia, aku nggak mungkin punya salatnya, mungkin aku nggak punya banyak waktu untuk keluarga aku ya sekarang. Kayak sekarang aku kan bebas, misalkan mau pulang atau mau apa. Juga kalau Tuhan kasih aku
mobil dan aku harus kredit selama 5 tahun, mungkin aku nggak akan mikir aku punya salahnya juga. Hidupku akan fokus untuk 5 tahun doang. Sesuai yang aku mau. Ternyata di balik semua itu Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dan bahkan nggak pernah aku pikirkan sampai hari ini. Kayak gitu. Jadi jangan pernah nyerah, karena kita nggak tahu Tuhan tuh mau kasih apa. Selama kita percaya Tuhan baik, pasti Tuhan itu baik kok. Gitu. Apa pencapaian yang ingin Kak Yola lakukan di tahun 2020 ini? Ada keinginan apa gitu? Untuk Saladnyo atau untuk pribadi? Untuk Saladnyo dan buat pribadi juga. Saladnyo, aku pengen Saladnyo ada di seluruh Indonesia secepatnya. Amin. Kalau untuk pribadi, pengen tetap jadi orang yang lebih baik lagi, bisa punya impact yang lebih baik lagi, kayak gitu paling. Pesan dari kamu buat orang yang lagi merintis usaha atau yang mau buat usaha? Iya, pesan dari aku, minta dulu ke Tuhan, karena yang bisa kasih semuanya Tuhan. Terus yang kedua, tunjukin ke Tuhan kalau kamu tuh pantas dikasih sesuatu dan dikasih titipan. Kalau kamu gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Karena timingnya orang tuh beda-beda. Mungkin aku bisa jadi penyesalannya di umur 25, tapi mungkin ada yang jadinya diterima di umur 30, tapi kan kita nggak tahu apa yang udah orang-orang lakuin. Jadi kalau udah gagal, coba terus. Kita nggak bakal tahu percobaan keberapa yang bakal berhasil, kayak gitu. Terima kasih Kak Yolanda untuk pesannya dan sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Tribuns on Cam. Oke, sama-sama. Sukses selalu. Ya, sampai jumpa. Nah, itu tadi bincang-bincang saya dengan Yolanda Agatha, owner dari Saladnyo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.